warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Adinda. Ya, Adinda. Sebelum kita mulai pelajaran, siapkan alat tulis kalian, buku, pena, letakkan di atas meja masing-masing. Sudah, Nak? Baik. Adapun tujuan kalian mempelajari pendidikan anti korupsi adalah yaitu satu, menjelaskan pengertian korupsi. Yang kedua, menjelaskan jenis dan bentuk-bentuk korupsi. Ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Dan yang keempat, menjelaskan upaya pemberantasan korupsi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Ada yang sudah tahu? Ya, secara harfiah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti busuk. Sesuatu yang busuk itu menurut kalian bagus atau tidak, Nak? Tidak. Buah-buahan yang sudah busuk warnanya akan berubah menjadi hitam. Ya, kemudian berbau seperti apa kalau yang sudah busuk? Tidak sedap. Apakah berbau harum? Tidak. Nah, itu arti dari kata koruptio yang berarti busuk. Bisa juga memutarbalikkan dan menyogok. Pendapat yang terpuji atau tidak? Tidak. Kenapa tidak terpuji? Karena dapat merugikan orang lain. Salah satu upaya supaya kita, misalnya sedari dini kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu, salah satu korupsi, harus kita kuat dalam apa tuh kira-kira? Iman. Terus kita harus diajarkan sebaiknya pendidikan tentang korupsi ya sejak dini ya. Hari ini kita akan membahas nilai-nilai tentang anti korupsi. Supaya kita dijauhkan dari tindakan-tindakan korupsi, kita harus mempunyai dasar atau 9 nilai. Pertama, kejujuran. Terus yang kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian, kedisiplinan. Lalu tanggung jawab, kerja keras, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, melanjutkan materi tentang 9 nilai anti korupsi yang akan dibahas selanjutnya yaitu sikap jujur. Sikap jujur harus kalian miliki sejak dini. Jujur itu artinya lurus hati, tidak suka berbohong dan berbuat curang. Jujur itu kita merasa bahwa hidup kita selalu ada yang melihat, selalu ada yang mengawasi. Siapa yang selalu mengawasi kita? Siapa, Nak? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa hidup kita selalu ada yang mengawasi, maka kita akan selalu bersikap jujur. Kalau di sekolah, perilaku jujur itu contohnya kalian sering mengerjakan tugas yang diberikan tanpa mencontek. Kalau mencontek itu perbuatan jujur atau tidak jujur? Tidak jujur. Jadi kerjakan sendiri-sendiri tanpa melihat pekerjaan teman. Salah satu nilai anti korupsi yang selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin artinya taat pada peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contohnya, sebelum masuk ke dalam kelas, kalian harus apa dulu, Nak? Berbaris dengan tertib dan rapi. Tanggung jawab. Tanggung jawab artinya kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau di lingkungan sekolah, contoh rasa tanggung jawab kalian adalah kalau ada sampah yang kotor, harus diapakan? Buang tempat sampah. Itu rasa tanggung jawab kalian untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau di rumah, setelah makan, kalian pakai piring, pakai gelas, pakai sendok, harus apa yang kalian lakukan? Dicuci. Itu rasa tanggung jawab kalian selama berada di rumah. Nilai yang selanjutnya yaitu adil. Adil adalah suatu sikap yang tidak memihak ataupun tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Jadi semuanya sama rata. Contohnya, di kelas ini ada yang sukunya berbeda-beda karena ada yang suku Jawa, kemudian ada suku apa lagi?
Lampung, ada suku Sunda. Nah, walaupun sukunya berbeda-beda, kalian tetap bermain dengan teman-teman kalian kan? Tanpa membedakan agama, suku, maupun membedakan kondisi ekonomi. Nilai berani. Berani artinya percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Contohnya, kalau di sekolah, di dalam kelas, ada materi yang tidak kalian ketahui, yang belum jelas, kalian harus apa? Bertanya. Pinter Dava. Berani bertanya atau mengungkapkan pendapat. Nilai anti korupsi yang selanjutnya yaitu peduli. Peduli artinya suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Contoh sikap peduli di sekolah misalnya, kalian di sekolah diberikan uang jajan tidak dengan orang tua kalian? Diberikan. Apabila ada orang tua teman kita yang meninggal dunia misalnya, atau ada orang yang tertimpa musibah, kemudian dimintakan sumbangan di sekolah untuk korban bencana tersebut, kalian memberikannya atau tidak? Memberikan. Nah, sikap kalian memberikan sumbangan tersebut itu adalah contoh sikap peduli. Nilai anti korupsi yang berikutnya yang kita pelajari adalah mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya, kalau kalian melihat sampah yang ada di halaman sekolah, kalian harus bagaimana? Dibuang di tempat sampah tanpa disuruh. Itu inisiatif sendiri. Itu contoh sikap mandiri. Nilai anti korupsi yang ke-8 adalah kerja keras. Maksudnya di sini adalah kita gigih atau fokus dalam melakukan sesuatu itu tidak asal-asalan. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contohnya, mengerjakan tugas pun dengan sungguh-sungguh, harus maksimal mungkin supaya hasilnya baik. Kalau di rumah, contoh sikap kerja keras, kalian membantu meringankan pekerjaan orang tua. 9 nilai anti korupsi yang terakhir yaitu sederhana. Sederhana maksudnya bersahaja, tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Contohnya, kalian ke sekolah diberi bekal makanan oleh orang tua kalian. Sampai di sekolah kalian harus bersyukur, alhamdulillah aku dapat bekal makanan sehat hari ini. Ya, itu rasa syukur kita termasuk contoh hidup sederhana. Baiklah anak-anak, itu tadi pendidikan anti korupsi yang diajarkan dari sekolah dengan harapan setelah mengetahui 9 nilai anti korupsi, setelah mempelajari pendidikan anti korupsi, bisa menjadi bekal kalian untuk suatu saat nanti kalian bisa bersikap jujur, bisa bersikap disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, bekerja keras, dan hidup sederhana. Kalau kita korupsi, itu artinya kita tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau korupsi itu iman dan takwanya ada tidak di dalam dirinya? Tidak ada. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai iman dan takwa, kita akan merasa takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, ya, sehingga kita melakukan tindakan korupsi, padahal ada yang mengawasi. Siapa nak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kalau kalian punya iman dan takwa, insya Allah kalian tidak akan terjerumus dalam kegiatan atau tindakan korupsi. Paham ya nak? Semoga materi ini nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kalian bisa menjadi siswa-siswi yang jujur, tidak suka berbohong, dan siswa-siswi yang baik akhlaknya. Sampai sini jelas semua nak? Jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.